usulan untuk mengajukan mantan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional menuai kritik. Para pendukung Soeharto mengklaim, setelah tahun lalu nama Soeharto dihapus dalam ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 yang membahas soal kolusi, korupsi, dan nepotisme, maka tak ada lagi halangan untuk mengangkat Soeharto menjadi pahlawan. Tetapi sejumlah elemen masyarakat sipil tidak setuju dengan wacana tersebut. Keputusan MPR tahun lalu dinilai menjadi langkah mundur perjalanan reformasi. Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional semakin kencang setelah Prabowo Subianto, mantan menantunya, dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024. Tapi sebenarnya, gerilya memajukan Soeharto menjadi pahlawan nasional sudah dilakukan sejak tahun 2010. Bagaimana ceritanya? Dan inilah Putar Balik. Pada pertengahan Oktober 2010, mantan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri menerima hasil kerja tim peneliti pengkaji gelar pusat. 10 nama direkomendasikan menjadi calon pahlawan nasional, di antaranya Soeharto, Ali Sadikin, dan Abdurrahman Wahid. Siang itu juga, 10 nama itu diberangkatkan ke kantor Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan. Menurut Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Rusli Wahid, Kementerian Sosial hanya memproses nama yang diusulkan oleh masyarakat. Rusli mengatakan, Dewan Gelar membantu Presiden untuk mempertimbangkannya. Kemudian, Presiden sendiri yang akan memutuskan siapa pahlawan nasional itu. Soeharto diusulkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani, menyatakan bahwa usulan itu berasal dari berbagai elemen masyarakat. Kemudian, saat itu digelar beberapa pertemuan resmi, mulai dari sarasehan di Hotel Lor-In dan pertemuan di Monumen Jaten. Menurut Rina, Soeharto memiliki banyak kelebihan. Soeharto juga membawa kebaikan bagi masyarakat Karanganyar, seperti dampak pada pembangunan infrastruktur. Putar balik ke 1 tahun sebelumnya, 9 Juli 2009, Tempo melaporkan ada sarasehan di Hotel Lor-In yang diprakarsai Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dalam diskusi itu, tak semua peserta maupun panelis sepakat bahwa Soeharto harus dijadikan pahlawan nasional. Tetapi sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Azfi Warman Adam, dan sejarawan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Budiawan, saat itu menentang. Ketidaksatuan suara juga terjadi di tim peneliti pengkaji gelar pusat yang dibentuk oleh Kementerian Sosial. Tim yang beranggotakan 13 orang itu beradu argumentasi dengan keras. Rekomendasi yang disampaikan ke Dewan Gelar juga tidak bulat. Menurut sejarawan Anhar Gonggong yang ada di tim tersebut, sekitar 4 orang tidak mendukung pengusulan. Pembahasan nasib Soeharto itu dilakukan melalui 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan pada awal Oktober itu rata-rata berlangsung sekitar 3 jam. Menurut Anhar, Soeharto terlibat dalam banyak tindak korupsi yang membuat keluarga dan kroninya mengeruk keuntungan. Misalnya, Soeharto dianggap melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, juga menyatakan pendapat. Namun pada akhirnya, saat itu Soeharto tetap diusulkan Karanganyar lewat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Partai Golkar juga mendorong Soeharto sebagai pahlawan nasional pada 2016. Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, mengatakan bahwa usulan itu merupakan salah satu rekomendasi musyawarah nasional luar biasa pada tahun yang sama. Seluruh upaya lobi dan kajian digenjot setelah partai berlambang beringin tersebut menyelesaikan penetapan struktur kepengurusannya untuk periode 2016-2019. Sejumlah fraksi menilai Soeharto layak menerima gelar dengan dalih prestasi
dan karyanya selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru berkuasa. Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menilai bahwa pemberian gelar itu akan terwujud tergantung upaya Golkar melakukan sosialisasi kepada pemerintah dan masyarakat soal kebaikan Soeharto. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Hartono Laras, mengatakan pembahasan soal gelar pahlawan bagi Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid serta mantan Komandan Resimen para Komando TNI Angkatan Darat, Sarwo Edi Wibowo, saat itu sudah sampai Dewan Gelar. Namun, pada akhirnya Dewan Gelar menolak merekomendasikan ketiganya sebagai pahlawan. Kala itu, Kementerian Sosial sudah mengusulkan 13 nama kepada Dewan Gelar. Kali ini, nama Soeharto, Sarwo Edi, dan Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal Gus Dur, tidak termasuk di dalamnya. Mantan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial saat itu menyatakan ketiga tokoh ini sudah diajukan oleh beberapa pihak, terutama pemerintah daerah kelahiran mereka, untuk mendapatkan gelar. Mantan juru bicara Kementerian Sosial, Andi Hanindito, menuturkan, bila ingin diajukan kembali, nama-nama calon pahlawan yang telah gugur di tingkat Dewan Gelar harus mengajukan ulang dari nol. Dimulai dari tingkat masyarakat, lalu meminta persetujuan kepada bupati tempat kelahiran sang calon, berlanjut ke tingkat gubernur, kemudian ke Kementerian Sosial untuk diseleksi ulang. Sementara Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Jimli Ashidik, mengatakan bahwa Golkar sebenarnya bisa saja mewujudkan rencananya jika bisa memastikan tak ada penolakan, terutama dari aktivis dan korban kasus pelanggaran HAM. Pemerintah akan memberikan gelar pahlawan kepada seseorang jika hampir seluruh warga negara setuju dengan wacana tersebut atau tidak ada yang menolak. Dewan Gelar berulang kali menolak nama mantan Presiden Soeharto karena menimbulkan pro dan kontra akibat sejumlah catatan pada masa lalu. Begitu juga dengan usulan mantan Presiden Gus Dur. Menurut Jimli, Dewan tak pernah menilai kedua orang ini karena usul nama mereka lebih dulu ditolak. Penolakan terhadap Soeharto didasari dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi selama 32 tahun masa pemerintahannya. Sejumlah kelompok juga menuding presiden yang dijuluki Bapak Pembangunan tersebut terlibat dalam sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 menjadi ganjalan usulan pemberian gelar kepada Soeharto. Pasal 4 ketetapan tersebut dinyatakan pemerintah harus berupaya memberantas KKN yang dilakukan pejabat negara, bekas pejabat negara, keluarga, dan para kroni termasuk Soeharto. Langkah yang ditempuh Golkar adalah menggalang dukungan di parlemen agar Soeharto segera dianugerahi gelar pahlawan nasional. Upaya Golkar tidak berjalan mulus. Fraksi terbesar di parlemen, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan menolak pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Orang bermasalah jangan jadi pahlawan, kata politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Soeharto masih dihubungkan dengan berbagai kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah mencatat bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkannya sebagai tersangka korupsi lewat 7 yayasan senilai 1,7 triliun rupiah dan 419 juta US dollar pada tahun 2000. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang menghentikan persidangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Soeharto karena sakit permanen pada 2006. Tapi menuntaskan kasus 7 yayasan tersebut masih mengambang. Berbagai upaya yang memaksakan Soeharto menjadi pahlawan jelas kebablasan. Apalagi selama dia memerintah, terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM. Di antaranya kasus pembantaian ratusan preman selama 1982-1985 yang dikenal dengan Operasi Penembakan Misterius atau Petrus. Soeharto dianggap paling bertanggung jawab
dalam operasi tersebut. Tapi, selain itu, masih banyak juga kasus yang lainnya. Catatan hitam kasus HAM dan korupsi yayasan milik Soeharto sudah cukup untuk membatalkan gelar pahlawan bagi Soeharto. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan secara terang telah menyebutkan bahwa seseorang yang mendapat gelar kehormatan harus memiliki integritas moral dan keteladanan. Pemerintah berpotensi melanggar undang-undang pasal itu jika tetap berkeras memilih Soeharto menjadi pahlawan nasional. Seorang pahlawan tak boleh mempunyai masa lalu yang kontroversial.